Baik pemirsa sekalian, dimanapun berada, terima kasih, saya mengapresiasi saudaraku semua sudah meluangkan waktu menonton salah satu channel YouTube kita, yaitu tentunya terkait dengan persoalan-persoalan komunikasi. Channel kita ini tentunya kita namai bersama, yaitu Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Para pemirsa sekalian, dimanapun berada, tentu pada hari ini kita akan tetap berbincang-bincang tentang persoalan komunikasi. Kali ini kita akan membahas satu komunikasi dalam konteks lintas budaya, ya. Lintas budaya tentunya artinya negara satu tentunya berbeda dengan negara lain. Bagaimana dalam proses komunikasi. Kali ini kita akan mengambil satu contoh, yaitu terkait dengan Indonesia-Malaysia. Ya, tentu kita sudah memahami secara bersama bahwa Indonesia dan Malaysia adalah satu rumpun Melayu yang tentunya yang paling banyak persamaannya di antara negara-negara di belahan dunia. Apa yang ada di Indonesia kadangkala kita jumpa juga di Malaysia. Apa yang menjadi perilaku-perilaku di Malaysia juga adalah terkait dengan perilaku-perilaku di Indonesia. Sehingga dengan demikian antara Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang berbeda, tetapi sepertinya satu rumpun yang sama. Kita satu rumpun dengan Malaysia. Baik para pemirsa sekalian, bagaimana dengan persoalan komunikasi, persoalan berbahasa antara Indonesia dan Malaysia? Tentunya di negara Republik Indonesia kita gunakan bahasa Melayu, dan di Malaysia juga tentunya menggunakan bahasa Melayu. Tetapi kita tidak seharusnya melihat perbedaan itu karena tentu banyak persamaan. Tetapi dalam konteks berbahasa memang kadangkala terjadi yang namanya silap paham atau terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Padahal ini dua-duanya menggunakan bahasa Melayu. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengutarakan 5 contoh, ya, permasalahan dalam berbahasa dalam konteks lintas budaya, komunikasi lintas budaya antara Indonesia Malaysia, walaupun kita satu rumpun. Ya. Yang pertama adalah ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di Malaysia, saya tentunya melakukan komunikasi dengan pihak perguruan tinggi, khususnya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pertama kali saya ditanya, mau apa Encik? Ya, apa maksudnya datang di Malaysia? Apa tujuannya? Saya katakan bahwa saya mau mendaftar untuk kuliah di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Para pegawai di sana mereka bingung melihat saya. Ya, artinya dia tidak memahami apa yang saya sampaikan. Sebab saya katakan saya mau mendaftar. Ya. Padahal kata-kata mendaftar itu kalau di Malaysia, nanti setelah kita lulus, pernah ujian, pernah bermohon, kemudian diterima, kemudian kita mendaftar ulang, itu baru namanya mendaftar. Jadi pada tahap awal, ketika kita pertama kali datang di perguruan tinggi itu, mengantar berkas, itu namanya bukan mendaftar, tapi itu adalah bermohon. Ini perlu kita perhatikan, jangan sampai terjadi silap paham seperti yang pernah saya alami antara kita orang Indonesia dengan tentunya orang Malaysia. Jadi saya mau bermohon untuk kuliah di sini, itu mereka paham. Tapi kalau kita katakan saya mau mendaftar, pasti pertanyaannya adalah kapan Anda bermohon? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ketika putri saya yang kecil itu yang masih SMP, kebetulan dia demam, ya tentu kurang sehat, saya antar ke dokter. Tiba saya di tempat dokter itu, di tempat dokter praktek, pegawainya tanya saya, ada apa nih? Ya, dia maksudnya apa maksudnya datang di tempat ini? Saya katakan, saya mau berobat, putri saya mau berobat. Petugas klinik kesehatan itu pun bingung menghadapi saya, yang orang Malaysia itu. Ya, makanya dia ulangi pertanyaannya, apa maksudnya Encik datang di sini? Saya bilang, putri saya mau berobat. Ya. Dia sampaikan saya bahwa kami di sini tidak jual obat. Kalau Encik mau, datanglah ke apotek. Karena tempatnya berobat itu, beli obat itu di apotek. Ya.
Kalau mau jumpa dokter, berarti di sini tempatnya. Iya, berarti beda antara mau berobat atau mau jumpa dokter. Ini bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia ya. Jadi jangan katakan saya mau berobat, putri saya mau berobat. Oh, tidak. Yang kita harus sampaikan adalah saya mau jumpa dokter. Itu baru dia catat. Iya, kita nomor antrian nomor berapa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita selesai melaksanakan sholat di surau, salah satu surau di Malaysia itu ada namanya Surau Asy-Syakirin ya, tempatnya itu di Taman Tenaga. Biasanya itu adalah kumpulan mahasiswa-mahasiswa asing di situ. Setelah kita melaksanakan sholat berjamaah maghrib, ya, panitianya itu memberikan informasi bahwa para hadirin sekalian, para jamaah sekalian, kami jemput untuk makan malam di rumah si A. Ya. Pemahaman kita bahwa dijemput ini tentunya kita mungkin diantar dengan kendaraan, ada mobil antaran begitu ya. Ya. Padahal dijemput itu maksudnya diundang. Ya, akhirnya kami menunggu informasi selanjutnya di mana dijemput padahal tidak dijemput. Itu maksudnya adalah diundang. Jadi bahasa Malaysia itu dijemput berarti diundang. Jemputan berarti undangan yang harus dihadiri. Ya, ini perlu di-clearkan ya supaya jangan terjadi silap paham di dalam proses komunikasi. Kemudian yang keempat, ya. Kalau di Malaysia itu dia bercerita tentang pejabat, berarti bukan pejabat itu sebagai posisi jabatan, bukan. Tapi yang dimaksud pejabat di Malaysia itu adalah kantor. Jadi dia katakan, saya mau ke pejabat, saya nak ke pejabat, berarti dia mau ke kantor, bukan mau temui pejabat. Ya, jadi makanya kita ketika hadir di Malaysia tentunya jangan ketika kita mau berinteraksi dengan atasan kita, apalagi di kampus, jangan katakan mau ketemu pejabat, tapi mau ketemu siapa begitu, mau ketemu dekan, mau ketemu naib chancellor ya, ya, mau ketemu timbalan dekan ya, atau pembantu dekan seperti itu. Ya, jangan katakan bahwa mau jumpa pejabat, karena pejabat kalau di Malaysia itu adalah kantor. Ya. Kemudian yang kelima ya, yang kadang-kala membuat kita silap paham ya antara Indonesia dan Malaysia dalam persoalan komunikasi adalah guru besar. Ya. Kalau guru besar di Indonesia itu berarti seorang profesor ya, yang pernah tentunya bergelar doktor, kemudian naik pangkatnya satu jenjang lagi. Ya, pangkat akademiknya itu, maka dialah guru besar. Ya, seorang profesor. Ya. Tetapi kalau di Malaysia itu ketika kita mendatangi sekolah-sekolah, biasanya kita katakan mau jumpa dengan guru besar. Siapa itu guru besar? Kalau di Malaysia adalah bukan profesor, tetapi guru besar di Malaysia itu adalah kepala sekolah SD. Ya, jadi makanya ya jangan sampai tiba-tiba kita berkunjung ke sana, ya mau ke kampus ketemu profesor siapa, jangan sampai kita katakan mau ketemu guru besar. Ya, berarti kalau guru besar itu yang mau ditemui di Malaysia berarti itu adalah kepala sekolah SD. Ya, tentu ini diantaranya ya, ada 5 pengalaman saya ini, tentu masih banyak lagi hadirin sekalian, tetapi tentu tidak semuanya dibahasakan di sini. Hanya ini merupakan satu pengingat ya, hanya merupakan satu warning agar kita jangan terjadi silap paham dalam proses komunikasi lintas budaya, khususnya Indonesia Malaysia. Karena memang bahasa kita sama-sama bahasa Melayu, tetapi Melayunya tentunya ada perbedaan. Ya, kita Melayunya itu adalah mirip-mirip ke salah satu kampung kita ini, Riau ya, miripnya ke Riau, kita punya bahasa Melayu, sedangkan Melayu Malaysia itu dia miripnya ke Johor. Ya, sehingga tentunya terjadi perbedaan-perbedaan dari segi pemaknaan, dari segi intonasi atau kalimat-kalimatnya itu. Makanya tetap kita berhati-hati saja. Pada akhirnya tentunya nanti akan terjadi sebuah proses komunikasi yang efektif ya, tentunya setelah kita ketemu ya, baik orang Indonesia maupun orang Malaysia, karena ini merupakan satu bangsa yang serumpun, yang paling banyak kesamaannya di antara bangsa-bangsa lain di dunia.
Baik hadirin sekalian yang saya hormati, terima kasih atas atensinya. Anda sudah menonton channel YouTube kita ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia dan Malaysia. Halo, Mr. Toronis. Jangan